Kayak apa bahagianya kedua orang tua di barzah, melihat anak cucunya yang kompak, tidak saling benturan, dingin rasanya, mengurangi fitnah yang akan datang kelak di hadapan Allah, dan mengurangi beban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang saya cintai, wabil khusus Hadratil muhtaram Bapak Kiai Uci dari Pasar Kemis, atalallahu umruh fi sihatin wa afiyah, dan beberapa kesepuan wal habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati Bapak Haji Agus Salim sekeluarga, dan yang saya hormati bapak-bapak, mungkin ada dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 40 hari kita menghitung setelah wafatnya almarhumah. Kepedulian dunia Islam tidak kepada orang yang hidup saja. Kepedulian dunia Islam sampai orang yang mati pun kita masih memikirkan keselamatan di alam baqa dan akan dibangkitkan nanti kelak yaumil qiyamah. Kepedulian ini mulai awal dimakamkan sifat Rahman Rahimnya Allah Ta'ala bagi orang yang mukmin. Ketika ditanya man rabbuka, seandainya ini hari belum bisa menjawab, besok masih ditanyakan lagi, sampai mukmin itu bisa menjawab. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari, sampai 1000 hari. Terus diusahakan. Maka adanya tahlil 3 hari, nahlilkan 7 hari, ada mentahlilkan 40 hari sampai 100 hari dan 1000 hari. Satu sisi kita sebagai keluarga setelah merasa kehilangan, setelah kehilangan kita dituntut ketika almarhum atau almarhumah
telah berbuat apa kepada orang tua kita yang telah mendahulunya sampai akhir hayatnya. Kita sejauh mana membalas jasa orang tua, bukan membalas budi. Orang tua tidak akan mengutangkan budi, tapi kita mengatakan jasa beliau sangat besar sekali kepada putra-putrinya. Dengan apa kita membalas jasa-jasa yang telah kita peroleh dari kedua orang tua, dari mulai kita kecil masih orok keneh sampai kita dewasa. Terkadang kita sudah dewasa karena kita masih mengejar pendidikan di perguruan tinggi, masih memerlukan biaya yang cukup. Bagaimana pemikiran orang tua memikirkan regenerasinya untuk maju. Kalau kita berpikir jauh secara pola hidup sederhana, bukan pola pikir yang terlalu tinggi, bagaimana orang tua kita, ibu kita khususnya, dari sayangnya kepada anak-anak putra-putrinya, dari pagi itu sudah memikirkan dari sarapan sampai makan siang sampai makan malam. Sang bapak pun tidak tertinggal. Keringat yang dikeluarkan dengan penuh jerih payah yang luar biasa. Ketakutan sang bapak kalau anaknya sampai tidak bisa membayar dalam sekolahnya atau pesantrennya, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Banting tulang seorang bapak demi anak-anaknya. Bapak-bapak kita mengapa sampai sejauh itu? Karena bapak-bapak kita selalu korek introspeksi kepada dirinya yang sudah banyak tertinggal dalam kehidupan ilmiah, dalam kehidupan ilmu agama. Boro-boro tahu bab wudu, arkanul wudu, mubtilatul wudu, nawaqidul wudu, arkanus shalah, mubtilatus shalah. Itu sudah luar biasa. Mulai baca Al-Quran sampai dengan tajwidnya, walaupun tidak mengerti tafsir atau artinya, itu sudah sangat luar biasa. Namun bagi sang bapak, apakah anak-anak kami harus demikian? Pastinya tidak. Ingin membuktikan, mampukah ilmu yang ada di dalam Al-Quran dogma yang ada dalam Al-Quran bukan semata-mata dogma, tapi dogma yang sangat universal. Mampukah kita menjabarkan, mempunyai konteks untuk mempelajari Al-Quran lebih jauh, sehingga bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Anak-anak kita hafidul Quran, bukan sekadar hafidul Quran saja yang kita banggakan, tapi mampu membawa isi Al-Quran, membedah ilmu pengetahuan apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga menjadi anak-anak seorang dokter, hafidul Quran dokter ahli kandungan, hafidul Quran dokter
ahli Pangreas, hafidul Quran, ahli internis, dan lain sebagainya. Yang satu lagi hafidul Quran, insinyur pertanian, bisa membangun pertanian dan lain sebagainya. Seperti wali-wali 9 dahulu ketika masuk ke Indonesia, bukan para beliau hanya membawa tasbih terus berdakwah, tidak. Para beliau rata-rata ahli ekonom, para beliau rata-rata ahli kedokteran, para beliau rata-rata ahli obat-obatan. Beliau mempelajari benar-benar, dan beliau seorang ekonom yang luar biasa, banyak berhasil. Ketika beliau masuk di suatu daerah di zaman Majapahit ataupun Penjajahan, bagaimana pola-pola hidup memperkembangkan ekonomi dengan akhlakul karimah, servis yang luar biasa, dengan jalur ekonomi untuk lebih mudah mengenal. Seandainya saya bawa barang namanya, ramainya orang Pekalongan biasanya bawa batik atau palekat, saya masuk rumahnya orang nggak pakai malu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, punten, sampurasun, serampes, enak diterima. Aduh Pak, mangga caralik, mangga. Bawa apa Pak? Dari mana Pak? Lumayan Pak, ini syukur, untung bisa laku. Batik dari Pekalongan. Wah, tempatnya itu Pak, kenal langsung. Melalui jembatan ekonomi, walaupun tidak dibeli, sudah mengenal dulu. Ketika ketemu di jalan, mudah untuk menyapa. Orang ini pernah bertamu di tempat saya, jualan batik. Yang jualan batik sama, saya kenal dulu. Malah saya di rumahnya dikasih air teh, bikinkan kopi dan lainnya. Taruh, bukan masuk desa keluar desa, jual kesaktian, adu kesaktian, menanamkan satu kebencian karena merasa kalah dalam adu kesaktian. Lah, bukan itu yang dilakukan oleh Wali 9. Di zaman itulah Syed Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim Asmorokondi sempat menjadi menteri ekonomi di zaman Brawijaya, menteri keuangan. Yang ngangkat lain agama, yang diangkat lain agama, lain paham. Tapi anehnya bisa percaya. Sehingga perkembangan luar biasa di antara dunia perdagangan bisa memasukkan income pada kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Saling membutuhkan, saling memerlukan. Begitu pula di zaman Maulana Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, dan sunan-sunan yang lain. Rata-rata ahli ekonomi dan juga ahli pertanian. Membangun satu perairan supaya air ini bagus, cocok tanam, bisa yang untung, bisa jauh dari amat dan lain sebagainya. Memberikan satu percontohan-percontohan pada waktu itu, yang akhirnya al-Islam yamla'u bibiladi Jawa khususan wa Indonesia umuman. Islam berkembang penuh, dibawa oleh tokoh-tokoh beliau rahmatan lil alamin, tidak menanamkan satu kedendaman. Sering saya bacakan, sering ceritakan, sampai sekarang pun. Buktinya apa? Cerita-cerita tadi. Yang dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Habib Husain Luar Batang, Maulana Hasanuddin Banten,
masih bisa memberi makan kepada orang yang hidup, membuat ekonomi kerakyatan. Sebab sampai Banten kotanya maju, terkenal kemana-mana, padahal Banten desa kecil dibandingkan Serang jauh, tapi lebih terkenal nama Bantennya. Karena apa? Ada Syarif Hidayatullah dulunya. Yang kedua, yang di sana ada Maulana Hasanuddin di Banten. Perjuangan beliau tidak cukup hanya perjuangan agama saja, tapi apa yang ada di dalam agama ketika melihat bagaimana Indonesia pada waktu itu berhadapan dengan Portugis, setelah itu berhadapan dengan VOC. Jangan dikira para sunan, para ulama andilnya sedikit, menjadi para pejuang-pejuang. Sekarang kita sudah tinggal terima bendera merah putih berkibar, aman relatif. Kira-kiranya apa kita membalas kepada beliau yang telah ikut andil negeri ini? Kita punya kontribusi apa atas dasar peninggalan-peninggalan para beliau? Sebagai ucapan terima kasih, menjadi umat, menjadi bangsa yang tidak mengecewakan kepada para beliau. Apakah pembalasnya dengan isinya pecah belah? Apakah isinya mudah umat dipicu sehingga sesama kita saling benturan? Apakah itu cara membalas kita kepada para beliau? Malu rasanya. Orang tua kita sudah sejauh itu memikirkan. Bagaimana kalau kedua orang tua, anaknya tidak pernah diberitahu riwayat hidup, bagaimana jerih payahnya kedua orang tua mencari sesuap nasi, mencari nafkah, bisa mesantrenkan, bisa menyekolahkan sampai perguruan. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah akan menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua atau tidak? Apakah itu pembalasannya kepada kedua orang tua yang selalu mengecewakan? Yang bisa menjawab kita sendiri. Saya tidak akan mengatakan tidak, sebab kalau saya mengatakan tidak, belum membuktikan kalau tidak. Karena perlu jawaban perilaku, bukan jawaban bilisanil qaul, lisanul hal. Jawab dengan perilaku. Kalau kita bukan golongan orang yang tidak mengecewakan kedua orang tua dan mengecewakan para leluhurnya. Kita merintis bagaimana caranya, termasuk malam hari ini. Bagian kepedulian, ketaatan kita kepada kedua orang tua dalam acara 1 minggu, acara 40 hari sampai 100 hari. Ini bagian paling terkecil untuk menunjukkan ketaatan kita kepada kedua orang tua yang sudah almarhum. Kayak apa bahagianya kedua orang tua di barzah, melihat anak cucunya yang kompak, tidak saling benturan, dingin rasanya, mengurangi fitnah yang akan datang kelak di hadapan Allah, dan mengurangi beban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dengan adanya 40 hari, nilai 40 hari, ayo kita perhitungkan sejauh mana kita diingatkan dengan adanya 40 hari. Apakah kita akan menambah taat kita kepada Allah Ta'ala, taat kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kita kepada kedua orang tua, dan menambah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala wa rusulih wa awliya'ih wa ulama'i wa ahli baitihi, hingga kita masuk almar'u ma'aman ahabba, kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Begitulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.